ding ding. Dan juga blind spotnya itu juga aktif. Nah itu ada merah di spion. Ini loh di rivalnya kan gak ono cuy. Ini saya pindahkan coba ke sport merah. Oh iya, tarikannya tambah wot. Oh, udah pas ngebut munyer cak, gak pakai lampu sen. Istimewa cak, aduh do. Jadi langsung terkoreksi. Setirnya saya dikoreksi no. Dibalik no maneh. Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Kali ini kesempatan untuk melakukan sesi test drive dan first impression untuk merasakan sensasi berkendara mobil ya. Dan ini dia mobil yang di belakang saya. Inilah Hyundai Stargazer yang Prime 7 seater, dan ini mau kesempatan untuk test drive. Dan yang menurut saya mobil ini punya beberapa fitur kelebihan, dan tentunya kalau kelebihan tentu ada kekurangan. So langsung saja kita akan walk around sekilas, langsung habis itu test drive. Kalau dari tampilan saya nggak bahas lagi karena kalau yang belum nonton silahkan nonton video yang saya sertakan di atas. Kalau desain kalian bisa silahkan berkomentar sendiri terkait desain mobil ini bagaimana. Kalau saya sih melihat mobil ini punya futuristik yang tersendiri dengan desain yang cukup oke ya. Dan dimana kalau saya mendekat itu biasanya dia akan spionnya tuh terbuka sendiri. Nah tuh saya ngelewatin aja dia tuh terbuka sendiri. Cuman belum unlock. Dan misalkan saya dalam rumah, itu saya bisa memanaskan mobil ini dari jarak jauh, baik itu dengan menggunakan aplikasi atau dengan remote. Misalkan saya mau manasin cek, terus kemudian tahan. Ini jarak jauh bisa. Mobil nyala sendiri. That's all. Jadi keren sekali. Dan ini yang 7 seater, cuman mohon maaf ada barang-barang di dalam. Nah, ini masih terkunci ya guys. Kalau kalian panasin tuh masih terkunci. Harus buka dulu. Nih, dalamnya. Ini yang 7 seater, kemarin belum sempat kebahas ya. 7 seater udah ada armrest seperti ini. Nah, oke, ini dalamnya seperti ini. Jadi ini udah ada beberapa isian-isian. Jadi saya nggak terlalu banyak bahas karena udah banyak barang-barang. Gitu, langsung aja kita bahas ke POV sesi test drive first drive-nya gimana. Oke, saya mau masuk dalam Hyundai Stargazer-nya. Aduh. Kita start engine dulu. Di sini start stopnya. Oke. Nah, untuk safety-nya sendiri ada drive assistant. Drive assistant tuh warning volume, drive attention-nya, driving safety. Ini semua udah forward safety. Forward safety-nya itu warning-nya gimana, low atau enggak, lane safety, lane departure, blind spot, safe exit. Jadi keluar jalur tuh ada semua. Cuman ya itu doang. Kayaknya nggak ada RCTA juga di sini. Rear cross traffic alert. Parking safety. Oh, ada rear cross traffic alert, ada ding. Nah, ini nggak ada di Innova. Kemudian di sini ada tire pressure, di Innova juga nggak ada. Oke, kita dalam Hyundai Stargazer yang Prime. Jadi ini kondisi kita drive mode-nya yang eco. Kalau kita pencet drive mode-nya normal, jadi di speedometer biru, sport merah, smart biru. Birunya beda ya. Ini jalan yang sedikit berbampi-bampi. Kalian bisa lihat di jalanan seperti itu. Informasi berkendara. Sebentar. Average dari Stargazer ini sanggup mencapai 16,5 loh. Average-nya yang terakhir dari perjalanan Jakarta ke Malang. Kalau dari segi kenyamanan saya bilang mobil ini enak, nyaman. Enak kok guys. Dari steering enak banget. Blind spotnya aktif. Cuman ini nggak kerekam guys. Tadi itu pas sebelum saya nyalain, depan tuh ada gerobak benernya. Terus saya maju, terus gerek, kayak ngerem anti tabraknya tuh aktif gitu. Atau miss pedal collision ya, miss pedal itu karena di depan tuh ada, dianggap ada objek sehingga dia langsung ngerem. Karena posisi saya nginjek pedal gas ya, tapi saya mau coba ulang lagi itu nggak berani. Misalkan saya ada orang di depan,
itu otomatis kaki nginjek rem. Ya, untuk cruise controlnya juga bisa aktif di kecepatan 30 km per jam seperti ini. Saya bisa aktifkan. Nih, cruisingnya. Jadi dia cruising atau cruise controlnya belum adaptif, sehingga startnya itu di kecepatan 30 km per jam ke atas dan belum adaptif, belum ada radar. Kekurangannya juga itu, tapi overall it's good. Terus dari lane departure ini saya aktifkan tombolnya di sini. Itu dia akan baca marka jalan. Kalau selama marka jalannya kelihatan. Nah, gronjalan tadi pun yang nggak terlalu gronjal, Cak. Enak, Cak. Dan kalau marka jalannya tuh kelihatan, dia akan, kalau hijau ya. Kalau nah ini hijau. Nah, ini loh setirnya. Noh, tapi cuman nggak lama, guys. Kita di intervensinya, noh. Seperti itu. Jadi nggak bisa yang autopilot, nggak bisa. Cuman kita dibantu. Kalau seandainya kita meleng atau gimana, ada marka jalan yang lurus gitu kan. Ini assist, namanya juga assist gitu loh. Kalau kita mau pindah haluan di jalan tol, sebaiknya nih, loh, dibelokin lagi. No, dibelokin lagi nih. Nih. No. Keren sekali, enak. Ini ada safety seperti ini, enak. Dan ini di sini ada RCTA, Rear Cross Traffic Alert, di mana di Innova kagak ada yang Scenic. Terus ada tire pressure-nya. Kalau kita mau lihat tire pressure, nih saya di warning lagi. Nah, ini ada tire pressure-nya. Dan juga blind spot-nya itu juga aktif. Nah, itu ada merah di spion. Ini loh, di rivalnya kan gak ono, cuy. Loh, ini loh, di minggir namanya. Loh, setirnya dimenggokin lagi karena saya lewatin marka jalan gitu. Kita mau safety-nya tuh kayak gini, ini penting, safety kayak gini dalam berkendara. Kita harus mengedukasi teman-teman. Kalau beli mobil, kita sebaiknya, saya sendiri pribadi iya, kalau kita ngomongin tampang Stargazer dengan harga yang sama dengan si Xpander Cross, itu memang dari physically gantengan Xpander Cross, iya betul. Cuman kalau dari fitur, ya saya milih ini. Karena apa? Untuk jangka panjang gitu loh. Karena untuk keluarga lah, apalagi mobil keluarga. Kan untuk kenyamanan keluarga kan harus lebih penting diutamakan. Seperti video yang sebelumnya saya bikin akhir tahun kemarin. Pilih Xpander Cross, tampangnya ganteng, cantik, wes pokoknya itu body segala macam itu bagus, iya. Tapi kalau milih pasangan hidup kan otomatis mikir bibit, bebet, bobot, ya toh. Lah kalau Stargazer ini fisiknya bukan jelek enggak, tapi dia punya fisik yang futuristik dan itu untuk masa depan. Dengan fiturnya juga fitur yang menunjang segala safety-nya untuk kenyamanan keluarga. Nih, ada batasnya itu kayak gitu. Ini yang menurut saya yang oke banget gitu loh. Saya tak pakai eco aja untuk berkendara. Sehingga menurut saya, kalau saya sebagai kepala keluarga, saya harus mikirkan untuk keluarga saya itu bagaimana, kedepannya bagaimana, perjalanan jauh. Gak hanya mikir, oh ganteng guys, enggak, tapi saya mikir, oh safety-nya juga harus dipikirkan guys. Kayak Stargazer gini, memiliki safety yang lumayan oke. Ya meskipun bukan yang terlengkap, tapi dengan harga yang sama, bahkan lebih murah dibandingkan rival yang Veloz, kita mendapatkan safety yang segini bagusnya. Blind spot ada, kemudian anti tabrak juga ada, kemudian lane departure ada, assist-nya ada, yang kayak gini-gini ada, tire pressure juga kita tahu. Penting nggak sih menurut kalian tire pressure pada saat kita jalan kayak tadi? Menurut saya cukup penting di era sekarang, padahal apalagi perjalanan jauh gitu loh. Nah, ini saya mau jelasin lagi, kalau lane keeping assist itu kalian bisa off. Jadi kita harus terbiasa dengan lane keeping assist ini fiturnya. Misalkan kita mau pindah haluan, kita harus main sen. Kalau nggak main sen tuh kita akan agak berat tuh, efek dari setirnya berat banget. Ya, saya perlihatkan lagi dari fitur-fiturnya. Driving assist-nya, cluster light door macam-macam. Kemudian driver assistant ini warning, kemudian driving safety. Ini forward safety-nya tadi untuk anti tabraknya, forward safety warning-nya, lane departure alert, blind spot, semua safe exit. Udah lengkap.
Nah, ini menurut saya udah oke sih. Blind spot itu yang penting. Sedangkan di merek Honda, lane keeping assist itu cuma satu sisi aja. Padahal sering sekali kejadian kita meleng di sebelah kanan, kita nggak lihat di spion ini ada objek. Kayak kemarin tuh ada saya naik Grab, akhirnya kesenggol motor karena dia nggak tahu nih di spion nggak kelihatan. Spionnya waduh nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan karena nggak ada blind spotnya. Seperti di video sebelumnya saya pernah bikin yang short, ada sekali atau Sigra itu pindah haluan kayak udah saya di samping di pinggir gini, tiba-tiba kayak gini. Nah itu loh, kalau kita ada blind spot monitor atau BSM, kita akan di warning titit. Nggak hanya berkedip di sini, kalau ini ada berkedip sama ada voice atau soundnya notif titit, kita aware mana nih yang di warning, sebelah sini kah. Nah ini yang perlu di waspadai teman-teman kalau bahasa berkendara. Jadi menurut saya safety dari ini Stargazer enak banget. Cuman di sini memang wiper belum auto, tapi ada intermediate intervalnya. Lampu di sini udah auto, bagus. Overall is good. Kalian bisa lihat juga pendaraan saat malam saya sertakan juga. Kalau berkendara malam seperti ini tuh bagus banget guys. Yuk kita lihat yang malam ya. Ini kondisi malam nyetir, cruisingnya di 40. Kita lihat di intervensi setir ya. Ini agak berat intervensinya. Di situ hijau di bagian setir. Kita akan lihat. Cuman ini kita akan pindah haluan. Maka di bagian setirnya mati. Nah itu ada blind spotnya langsung on. Kalau kita main potong aja bakalan tahu guys. Nah itu on lagi titit. Nah setelah kalian sudah lihat semua, demikian untuk first drive dan first impression saya berkendara di Hyundai Stargazer. Menurut saya ini enak banget meskipun saya belum ngerasain yang lama atau berkendara dalam tol. Ini saya pindahkan coba ke sport merah. Oh iya, tarikannya tambah wot. Oh, udah pas ngebut munyer cak, gak pakai lampu sen. Istimewa cak. Aduh. Aku mau bahas juga yang Innova kemarin sih. Banyak sekali pro kontra, banyak sekali nyinyiran. Apalagi orang Toyotanya mungkin jadi kayak kebakaran jenggot ya. Saya menemukan yang nggak bisa tilt itu. Dan sekali lagi saya di video ini saya akan bahas kalau nggak bisa tilt itu aneh banget. Stargazer ini lo teleskopiknya nggak bisa, tiltnya bisa. Yaris itu nggak ada teleskopik, tiltnya bisa. Tinggal pengunciannya dibuka, cekrek, beres, tilt langsung. Lah sekarang pertanyaannya, saya tanya nih teman-teman, mana ada mobil yang dicekrek teleskopiknya iso, tapi apa namanya tiltnya nggak bisa teleskopiknya tok. Ayo, kan aneh. Oke, tapi overall is good. Saya suka, enak banget, nyamannya oke. Akselerasinya enak, smooth gitu. Dan lagi-lagi itu smooth atau tidaknya tergantung bahan bakar yang kalian pakai apa juga ya. Terus maintenance kalian bagaimana. Jadi demikian untuk first impression dan first drive dari channel Master Perez. Nah saya di warning tuh, ada blind spot di sebelah kiri saya. No, tuh ada motor ya. Jadi first drive dari channel Master Perez. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Next time kita kalau ada kesempatan akan first drive lagi yang unit-unit lain, atau ada kesempatan test drive-nya Stargazer kita bisa merasakan seharian gitu. Enak banget ya. Saya Alvin Perez dari channel Master Perez. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa and bye-bye guys.